Kisah ini diambil dari kejadian nyata yang menimpa Rai. Bukan nama sebenarnya saat dia hendak menjemput temannya di suatu tempat. Kisah bermula saat Rai mendapat sebuah panggilan dari Aldi pada pukul 1 dini hari. Aldi yang pergi malam minggu dengan kekasihnya tidak sadar bahwa hari semakin larut. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aldi yang memang seorang penakut akhirnya meminta Rai untuk menjemputnya. Dan di dalam perjalanan, Rai mengalami gangguan makhluk halus. Malam minggu adalah malam favorit bagi pasangan muda-mudi yang dimabuk asmara. Tidak terkecuali dengan Aldi. Dan ia telah memiliki seorang kekasih yang bernama Nita. Seperti pasangan kekasih pada umumnya, Aldi dan Nita akan keluar ngedate setiap malam minggu. Namun sayangnya rumah mereka berada pada kampung yang berbeda. Jarak rumah Aldi dan Nita terbilang jauh. Butuh waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai ke rumah Nita. Dan karena Aldi adalah seorang laki-laki yang gentle, maka ia mendatangi Nita di kampungnya. Anggap saja sebagai perjuangannya menemui kekasih tercinta. Malam itu, Aldi berangkat dari rumah jam 7 malam. Ia kemudian mengajak Nita ngedate di kafe yang ada di sana. Berbagai macam aktivitas mereka lakukan seperti nongkrong, makan, jalan-jalan, hingga tidak terasa hari semakin larut. "Gimana cara kamu pulang?" tanya Nita kepada Aldi. "Loh, kenapa memangnya? Kamu nyuruh aku pulang?" "Gak mau ah, aku masih mau ngobrol sama kamu," ucap Aldi cemberut. Ia masih ingin mengobrol dengan Nita. Ia belum puas bermanja dengan sang kekasih. "Bukan gitu, Di. Tapi lihat nih," bantah Nita sembari menunjukkan jam di tangannya. Dan terlihat jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. "Kamu gak takut pulang? Udah tengah malam loh," lanjut Nita lagi. Aldi yang baru sadar jam di tangan sudah menunjukkan pukul 1 dini hari terkejut. Ia tidak mengira bakal sudah selarut itu, karena dalam perkiraannya saat itu masih kisaran jam 10 malam. Mungkin karena sedang bersama pujaan hatinya, jadi waktu tidak terasa berjalan begitu cepat. "Aduh, gimana dong ini? Aku takut melewati pesawangan di tikungan Pamutan. Di sana rawan dan angker," ucap pria itu yang memang termasuk dalam golongan penakut. "Ya udah, gimana kalau minta jemput teman kamu saja?" jawab Nita memberikan ide. Aldi kemudian menyetujui ide kekasihnya itu. Dia pun lantas mengeluarkan HP dari sakunya. "Bro, lu di mana?" Tanpa memberi salam terlebih dahulu, Aldi langsung menanyakan posisi seseorang dalam panggilan tersebut. "Gua di rumah. Kenapa emang?" jawab laki-laki yang berada di ujung telepon. "Jemput gua dong. Gua takut pulang sendirian tengah malam begini," ucap Aldi lagi. Ia meminta pertolongan. "Oh enggak ah, makanya kalau pacaran ingat waktu,"
Jawab laki-laki itu. "Please Re, gua mau tidur di mana coba? Gua takut lewat tikungan pamutan. Lo kan tahu sendiri gimana angkernya di sana. Kalau gua nekat, takutnya yang sampai rumah cuma nama gua saja." Ucap Aldi. Dia memohon kepada laki-laki yang diketahui bernama Ray itu. "Ya elah, lu mah. Ya udah, lu tunggu dah. Gua jalan sekarang ya." Ucap Ray yang akhirnya setuju untuk menjemputnya. Singkat cerita, motor Vario biru dikeluarkan dari bagasi dan dengan sigap Ray mengendarai kendaraan roda 2 itu membelah jalanan. Ryan, atau biasa dipanggil Ray, adalah seorang pemuda yang berusia 20 tahun. Ia adalah pemuda yang pemberani dan tidak penakut. Ray sudah mengalami berbagai kejadian mistis, akan tetapi ia tetap santai menghadapinya. Dan seperti sekarang ini, pukul 1 dini hari, ia berangkat dari rumah menuju rumah Nita yang cukup jauh, yaitu 1 jam perjalanan. Ia tidak memiliki firasat apapun dan rasa takut. Padahal jelas-jelas banyak spot-spot jalan berbahaya yang akan dilaluinya. Dan salah satu spot yang paling mengerikan adalah tikungan pamutan. Spot yang paling terkenal dengan bahaya dari penyamun dan perompak, serta bahaya dari gangguan makhluk halus yang sering menyebabkan kecelakaan. Setelah 30 menit, kira-kira separuh jalan, Ray akan memasuki tikungan pamutan yang cukup panjang. Suasana hening, sunyi dan sepi. Tidak ada satupun motor atau mobil yang berpapasan dengannya. Yang nampak hanya hamparan pohon karet dan semak belukar yang terlihat di sepanjang jalan. Ray yang sudah memasuki wilayah mengerikan itu tetap santai membawa motor. Udara malam yang dingin membuatnya enggan melajukan Vario biru itu dengan kencang. Namun sama sekali tidak ada perasaan takut di dirinya. Dia terlihat slow dan santai menikmati suasana malam. Namun, tiba-tiba seekor kucing hitam melintas mengagetkannya sehingga Ray tidak sempat menekan rem motor. Dan tanpa terkendali, akhirnya Ray tidak sengaja menggilas kucing malang itu. Kucing hitam yang terlindas tersebut kemudian menggelepar masuk ke dalam parit di tepi jalan. Tanpa ada rasa curiga dan was-was, Ray langsung memberhentikan motornya dan putar lagi ke belakang melihat keadaan kucing malang itu. Ray kemudian turun dari motor dan berlari kecil ke arah kucing itu menggelepar. Ia lantas menyalakan senter dari HP-nya. Kosong. Tidak ada tanda-tanda sesuatu di sana. Bahkan bekas darah pun tidak terlihat. Bersih seperti tidak terjadi apa-apa. Lah, kemana perginya? Perasaan gue benar-benar melindas kucing itu. Heran Ray menggaruk kepalanya. Ia sangat yakin benar bahwa motornya terasa mengganjal saat kucing hitam itu terlindas. Dan saat dia melihat sekeliling, tidak ada polisi tidur ataupun batu dan lubang yang menyebabkan motornya terganjal. Pusing memikirkan sesuatu yang tidak jelas itu, Ray akhirnya memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Ia kemudian berjalan ke arah motor dan menyalakan Vario biru tersebut. Namun, baru saja ia akan tancap gas, tiba-tiba saja lampu motor menyorot sosok menyeramkan di depannya. Dan sosok itu hanya berjarak 3 langkah darinya. Terlihat sosok perempuan memakai baju putih panjang yang dipenuhi dengan noda darah melotot kepadanya. Nampak mata itu hampir keluar dari rangkanya.
mengalir ke pipi yang berlubang-lubang. Kulit wajahnya hancur mengelupas disertai dengan nanah bercampur darah, dan sebagian tulang pipinya menyembul keluar. Sosok menyeramkan itu kemudian menyeringai menampakkan taring panjangnya ke arah Rai. Taring panjang itu menusuk bibir bawah yang hancur. Darah tersebut menetes dari taring mengenai dadanya. Dan karena ia ketakutan, akhirnya Rai terus menyorot sosok kuntilanak itu dengan lampu motor. Ia tetap waspada dan was-was jika sosok itu benar-benar menyerangnya. Bahkan keringat yang menetes di wajahnya dibiarkan begitu saja. Matanya tidak berkedip melihat pergerakan kuntilanak tersebut. Menit berlalu, keadaan tetap seperti itu. Kuntilanak tidak mau menghilang. Rai pun tidak mau mengalihkan pandangan dan terus menatap kuntilanak itu. Benar, rasa waspadanya lebih besar dari rasa takutnya. Sampai tiba-tiba dari arah berlawanan datangnya Rai, melintas sebuah mobil Avanza hitam. Pandangan Rai teralihkan. Dan saat ia kembali melihat ke arah sosok kuntilanak tersebut, dia telah menghilang. Sontak hati Rai lega. Ia pun segera memutar motor dan tancap gas menjemput Aldi. Rai sengaja tidak menceritakan kejadian itu kepada Aldi karena ia tahu Aldi adalah seorang penakut. Mereka pulang beriringan. Dan tepat di tempat kejadian tadi, Rai sengaja memelankan motornya. Ia memastikan kembali sosok tersebut masih berada di sana atau tidak. Dan ternyata sosok kuntilanak menyeramkan tersebut telah benar-benar menghilang. Esoknya Rai baru menceritakan kejadian malam itu kepada Aldi. Seketika itu juga Aldi langsung merinding dan dia bersyukur ia tidak nekat pulang sendirian dan menerima ide dari Nita. Kejadian nyata yang mengerikan kembali dialami oleh seseorang di tikungan Pamutan. Sama dengan yang dialami Rai, seorang laki-laki bernama Rere juga mengalami peristiwa serupa. Namun bedanya sosok yang mengganggunya berbeda dengan sosok yang ditemui Rai. Kejadian bermula saat Rere akan pulang ke Tanjung Alo, tempat di mana ia bekerja sebagai montir. Sebelumnya pada siang hari ia mendapat tugas untuk membeli barang-barang bengkel ke ibu kota kabupaten. Nah, kebetulan rumah orang tua Rere hanya berjarak 2 km dari toko peralatan dan barang-barang bengkel tersebut. Karena sudah hampir 1 bulan ia tidak pulang ke rumah dan tidak melihat kondisi kedua orang tuanya, Rere memutuskan untuk pulang sebentar. Mumpung ia sedang tidak jauh dari kampung kelahirannya itu. Pagi hari ia berangkat dari bengkel menuju ibu kota kabupaten. Dan pukul 12.30 hari Rere sudah selesai membeli barang-barang bengkel dan bersiap-siap pulang ke rumah orang tuanya. 20 menit perjalanan, kendaraan roda 2 Rere pun memasuki halaman rumah sederhana bercat hijau tua itu. 20 menit perjalanan, kendaraan roda 2 Rere pun memasuki halaman rumah sederhana bercat hijau tua itu. Dan terlihat seorang wanita parubaya sedang menyapu halaman. Assalamualaikum, Bu. Rere memberi salam kepada wanita tua itu. Waalaikumsalam. Oh, kamu, Re. Wanita tersebut lantas menghampiri Rere dan memeluk anaknya itu.
Buning adalah nama dari Ibu Rere. Ia memiliki 5 orang anak yang terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan. Dan uniknya mereka lahir secara selang-seling kecuali si bungsu. Si sulung adalah laki-laki, kemudian perempuan. Setelah itu baru Rere, dan di bawah Rere ada 2 orang adik perempuannya. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, Rere adalah tipe orang yang suka merantau dan tidak betah di rumah. Bukan tidak betah karena anggota keluarga atau permasalahan keluarga lainnya, tapi memang Rere adalah tipe orang yang memiliki jiwa petualang dan paling suka mencoba hal baru. Rere akan mencoba kerja di satu daerah ke daerah lainnya sampai ia betul-betul menemukan kenyamanan di tempatnya bekerja. Rere akan pulang jika ia ada urusan penting yang mengharuskannya pulang ke kampung halamannya. Seperti sekarang ini, ia pulang karena adanya urusan membeli barang bengkel. Pernah satu kali Rere tidak pulang selama 6 bulan karena keasikan bekerja. Akibatnya Buning jatuh sakit menahan rindu kepada putranya itu. Dan sejak saat itu, Rere akan mengusahakan untuk pulang sebulan sekali. Pulang dari mana, Re? Tanya Buning kepada Rere. Ia melihat kardus dan sebuah tas hitam besar di motor King hitam itu. Pulang beli barang di luar, Bu. Ibu gimana keadaannya? Sehat? Belas Rere setelah pelukan mereka terungkai. Rere membelek-belek tubuh ibunya memastikan wanita kesayangannya itu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ibu sehat. Kamu gimana? Sehat. Jawab Buning menatap putranya yang sibuk menurunkan barang dari motor. Alhamdulillah, Bu. Seperti yang ibu lihat. Jawab Rere sambil berdiri melepas pegal di pinggangnya. Menjadi sebuah kebiasaan, Rere akan pergi ke rumah abang sulungnya jika pulang kampung. Mungkin karena hanya mereka berdua yang laki-laki. Mereka juga memiliki selera yang sama, mulai dari memelihara ayam jago, kemudian membahas segala yang berkaitan dengan motor King. Dan perbedaan mereka adalah si sulung lebih suka olahraga, sedangkan Rere lebih suka rebahan jika tidak ada kerja atau kegiatan. Singkat cerita, karena keasikan Rere di rumah abang sulungnya membuat ia lupa waktu. Abang sulung Rere sudah menikah dan menetap di rumah istrinya yang masih satu kampung dengan mereka. Rere kemudian baru pulang ke rumah setelah adzan maghrib berkumandang. Ia kemudian mandi dan makan malam dengan anggota keluarga lainnya. Dan setelah itu, waktunya santai menghabiskan waktu dengan keluarganya. Kebetulan juga, abang sulung Rere berada di rumah ibunya setelah sholat Isya. Nampak juga kedua adik perempuan dan seorang kakak perempuan Rere ikut bergabung dalam percakapan Rere, kedua orang tua mereka dan si sulung. Karena anggota keluarga yang lengkap, tidak terasa mereka bercerita sudah berjam-jam lamanya. Tepat pukul 1 dini hari, Rere baru tersadar bahwa barang yang dibelinya tadi siang akan digunakan untuk esok paginya. Ada seorang pelanggan yang mau membayar lebih jika motor disiapkan besok pagi, karena ia ada urusan penting dan sangat memerlukan motor tersebut. Bu, Rere pulang ya? Ucap Rere sambil berdiri dan bersiap-siap menaikkan barang-barang ke atas motor kebanggaannya itu. Tengah malam begini kamu mau pulang juga?
mending besok pagi saja, Nak. Cekap Buning. Ia khawatir dengan Rere. Iya bang, bahaya lu. Apalagi di tikungan Pamutan. Banyak kejadian. Si bungsu membenarkan ibu mereka. Betul itu, Re. Kemarin ada 2 kejadian di sana belum selarut ini. Bahkan masih kisaran jam 8 malam. Sokong sang ayah menyetujui agar Rere berangkat esok pagi saja. Kejadian apa ya? Tanya Rere. Ia tidak mendengar kabar buruk itu. Kemarin ada 2 kejadian. Kejadian pertama menimpa seorang perempuan penagih kredit dari Medan. Tidak ada yang tahu kejadian aslinya seperti apa. Cuma kami mendapat kabar wanita yang berusia 30 tahunan itu ditemukan meninggal pada pagi hari dengan keadaan mengenaskan. Perutnya tertusuk rumpun bambu tajam yang ada tak jauh dari motornya. Kasusnya masih diselidiki. Entah dia korban pembunuhan, entah korban kecelakaan. Tapi besar dugaan korban pembunuhan, karena jika korban kecelakaan tidak mungkin motornya terparkir bagus di tepi jalan. Ucap ayah Rere menjelaskan panjang lebar. Nah, kejadian kedua menimpa orang bank yang membawa duit banyak di tas. Korban juga ditemukan meninggal dunia di sana. Dia ditemukan di tepi jalan. Namun untuk kasus kedua ini kemungkinan adalah perampokan karena uang dan motornya hilang. Lanjut kakak kedua Rere. Ibu takut kamu melewati tikungan Pamutan dan mengalami kejadian seperti itu, Nak. Di sana bukan hanya kankerannya saja yang terkenal, tapi juga markas penjahat dan perampok. Tambah Buning mengingatkan Rere agar laki-laki itu membatalkan niatnya untuk berangkat malam ini. Namun Rere yang ingat motor pelanggannya harus disiapkan besok pagi terpaksa menolak nasihat anggota keluarganya itu. Walaupun sebenarnya hati Rere terbelah antara berangkat esok pagi atau malam ini. Perasaannya tiba-tiba saja gelisah tidak menentu. Ia juga tidak tahu apa penyebab yang membuat ia merasa terancam. Namun memikirkan pelanggannya ini sangat penting. Rere kemudian menepis perasaan-perasaan tidak baik yang dirasakannya itu. Jadilah kedua orang tua dan adik-adiknya hanya bisa melepas keberangkatan Rere dengan perasaan cemas. Mereka juga berpesan untuk memberi kabar jika Rere sudah selamat sampai di tujuan. Akhirnya, Rere pun berangkat pada pukul 1 lewat. Awal perjalanan Rere aman terkendali, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Perjalanan yang mulus karena malam selarut itu akan jarang menemui kendaraan lain di jalanan. Hingga sampailah Rere memasuki tikungan Pamutan, namun tiba-tiba saja motor yang dikendarainya mati. Dan awalnya, Rere tidak curiga terhadap sesuatu dari dunia lain yang sedang mengganggunya. Apa yang salah ya? Perasaan motor ini baru saja diservis. Bensin pun ada. Tali gas oke juga. Ucap Rere kebingungan menghadapi motornya yang tidak diketahui di mana masalahnya. Ia menggaru-garu kepala bertanda masalah motornya kali ini benar-benar membuatnya kebingungan. Rere kembali menaiki motornya dan mencoba menyalakan kembali dengan mengengkol kendaraan roda 2 itu. Namun, tiba-tiba angin kencang berhembus. Pohon karet yang berada di pinggir jalan meliuk-liuk terkena angin.
Dedaunan satu pohon dengan pohon lain yang saling bertabrakan menghasilkan bunyi ribut dan menyeramkan. Rere yang sudah merasa ada yang tidak beres, dia memandang sekelilingnya sebagai langkah waspada dan hati-hati. Keadaan sunyi sepi malam itu menambah suasana angker dan menyeramkan. Sampai tiba-tiba saja bunyi gemerisik semak belukar terdengar dari atas bukit sebelah kanan jalan. Rere langsung memfokuskan pandangannya ke arah bunyi itu berasal. Makin lama suara tersebut makin keras dan heboh, terdengar seperti sesuatu sedang berlari mendekat ke arahnya. Seiring dengan itu Rere makin gencar menghidupkan motornya, sementara bunyi sesuatu berlari dalam semak belukar semakin mendekat ke arahnya. Dan Rere yang merasa sesuatu itu akan menerkamnya segera mengambil tindakan. Tanpa pikir panjang lagi ia turun dari motornya dan langsung menuntunnya sambil berlari. Ketika itu pikiran Rere terbagi dua, antara meninggalkan motor kemudian melarikan diri, dan melarikan diri dengan menuntun motornya. Kemungkinan yang terjadi jika ia memilih pilihan pertama yaitu motornya ditinggalkan dan ia tetap tidak akan selamat. Karena jika sesuatu tersebut adalah hewan buas, maka dengan mudah ia akan diterkam ketika berlari mengingat rentang hutan yang masih jauh ke rumah penduduk. Namun pilihan kedua lebih beresiko dari pilihan pertama karena pergerakannya akan lambat akibat menuntun motor. Tapi terlintas kepalanya jika dia menuntun motor dan tiba-tiba bisa menyala, maka peluang selamat akan lebih besar. Oleh karena itu, Rere pun memilih opsi yang kedua. Bunyi dari belakang semakin berisik dan heboh. Rere pun sontak sekuat tenaga berlari menuntun motornya. Dan tiba-tiba dari jauh ia melihat cahaya lampu dari sebuah mobil. Dan Rere pun menghidupkan motor. Dan beruntungnya motornya itu menyala. Dengan lincah Rere kemudian menaiki motor tersebut dan tancap gas. Namun, keanehan terjadi sekali lagi. Motor yang menyala tersebut tidak mau berjalan. Rere terus menarik gas sekuat tenaga, namun motor tersebut berputar-putar di tempat seperti tertahan oleh sesuatu. Pantang menyerah, Rere terus menancap gas. Mulutnya berkomat-kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan perasaan takut bertambah besar saat tak sengaja matanya melihat dua mata api seperti obor dari dalam semak tak jauh darinya. Saat itu Rere sudah berpikir bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirnya hidup di dunia ini. Ia sudah pasrah dengan apapun yang akan terjadi. Tidak lama kemudian mobil yang dilihat oleh Rere dari jauh tadi mendekat dan berpapasan dengannya. Dan saat mobil hitam itu berpapasan dengan Rere, tiba-tiba motornya langsung meluncur dengan kecepatan tinggi. Untung saja Rere seorang yang handal dalam berkendara sehingga situasi menegangkan itu pun bisa ia atasi. Rere kemudian sangat bersyukur ketika satu persatu rumah penduduk mulai terlihat. Ia mulai memelankan laju kendaraannya. Bulu kuduknya masih merinding membayangkan jika tadi tidak ada mobil yang melintas. Pasti nasibnya akan sama dengan korban-korban kejadian di tikungan Pamutan. Esok paginya ia kembali ke tempat kejadian malam tadi. Ia melihat bekas goresan ban motor dengan aspal yang membentuk bulatan akibat kejadian malam tadi. Rere kemudian memutuskan kembali pulang ke kampung dan menceritakan kejadian yang menimpanya tadi malam kepada kedua orang tuanya. Namun ternyata mereka tidak terkejut mendengar berita tersebut. Mereka bahkan sudah melarang Rere untuk berangkat malam itu. Tapi Rere menolaknya dengan alasan-alasan tersendiri.
Setelah ditelusuri, ternyata ada cerita menarik di balik keangkeran tikungan pamutan tersebut. Konon katanya jika kita tersesat di hutan itu, murni tersesat tidak tahu jalan, maka kita akan menemui sebuah telaga kecil di tengah hutan. Di sekeliling telaga tersebut dipenuhi dengan buah nanas matang yang menyegarkan. Kita bisa memetik dan memakannya dengan sesuka hati. Bahkan air telaganya sangat jernih dan manis juga diminum. Dulu pernah ada orang yang tersesat di sana dan menemukan telaga tersebut. Dan setelah ia berhasil keluar, ia mencoba mencarinya kembali. Namun gagal. Konon katanya juga di telaga tersebut menyimpan sebuah emas yang berukuran sangat besar. Demikian cerita yang diperoleh Rere dari ayahnya. Namun kejadian tersebut tidak membuat Rere kapok. Ia tetap suka pulang pada malam hari. Tapi sekarang, jika malam sudah terlalu larut, ia akan memilih untuk berangkat esok paginya.